Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayuni Puspitasari, dalam praktikum fisiologi tumbuhan. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang fotosintesis. Check it out! Sebelum masuk ke dalam praktikumnya, kita pahami dulu tentang fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses tumbuhan dalam membuat makanan atau karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida yang berlangsung di daun tumbuhan yang berklorofil, di mana pengangkutan air dan hasil fotosintesis dalam tubuh tumbuhan melibatkan proses difusi, osmosis, dan transport aktif. Sel tumbuhan hijau di dalamnya terdapat organel yang disebut dengan kloroplas. Persamaan reaksi fotosintesis dapat dijabarkan sebagai berikut. 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 dengan bantuan energi cahaya dan klorofil. Sedangkan tahap-tahap fotosintesis terbagi atas dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, di mana reaksi terang adalah tahap pertama dari fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari, di mana reaksi terang berlangsung di gerhana. Pada reaksi ini terjadi reaksi fotosintesis, yaitu peruraian air menjadi ion hidrogen dan oksigen, serta penyerapan energi cahaya oleh klorofil. Tahap yang kedua yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin adalah tahap kedua dari fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya matahari. Reaksi gelap berlangsung di stroma atau rongga daun. Pada siklus Calvin, H2 yang terlepas dari molekul air atau H2O akan diikat oleh NADP dan terbentuklah NADPH2, sedangkan O2 akan tetap dalam keadaan bebas. Adapun alat dan bahan dari praktikum ini yaitu, yang pertama alatnya ada piring kecil, nampan aluminium, ada sendok, ada kamera handphone, dan ada kompor gas. Adapun bahan dari praktikum ini yaitu ada timah rokok sebagai pengganti aluminium foil, ada dua jenis daun berbeda yaitu daun kopi dan daun singkong, ada hand sanitizer sebagai pengganti alkohol, dan ada betadine sebagai pengganti lugol. Adapun langkah kerja dari praktikum ini yaitu, sehari sebelum mengerjakan praktikum tentang fotosintesis, kita menutup daun menggunakan aluminium foil atau timah rokok. Setelah itu, setelah 1 hari, kita buka timah rokoknya dan kita rebus daun tersebut sampai matang. Kita gunakan sendok untuk mengaduknya dan membolak-balik daun di dalam panci berisi air panas. Kita lihat perubahan warna dari daun yang telah direbus tadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah aluminium hand sanitizer sebagai pengganti alkohol. Lalu kita angkat daun yang telah matang ke wadah yang telah berisi alkohol tersebut. Kita ratakan semua bagian daun dengan gel hand sanitizer tersebut. Lalu kita panaskan dengan panci tersebut atau tidak langsung mengenai air dalam panci yang berisi air panas di atas kompor, atau pemanasannya secara tidak langsung. Hal ini berfungsi untuk menghilangkan klorofil dari daun.
Lalu kita cuci daun tersebut sampai bersih dari alkohol atau hand sanitizer menggunakan air bersih. Kita cuci terus, lalu kita tiriskan dan kita letakkan ke atas piring kecil. Setelah itu kita tetesi dengan lugol atau di sini kita ganti dengan betadine. Kita tetesi daun tersebut yang kita tutup menggunakan timah rokok dan kita lihat perubahan warna daun tersebut. Selanjutnya, langkah kerja pada jenis daun kedua sama dengan pada jenis daun pertama, yaitu daun ditutup dengan timah rokok. Lalu sehari setelahnya kita laksanakan praktikum dengan membuka timah rokok dan merebusnya di air panas. Lalu setelah direbus, perebusan ini bertujuan untuk mematikan sel daun dan dilihat jenis warnanya atau perubahan warna daun. Lalu kita kasih alkohol sampai merata di atas daun tersebut dan kita panaskan secara tidak langsung di atas kompor atau di atas panci yang berisi air panas. Lalu kita angkat dan kita cuci dengan air bersih untuk menghilangkan alkohol dan kita tiriskan, lalu kita teteskan betadine di atas permukaan daun yang kita tutup dengan timah rokok. Adapun hasil dari praktikum ini yaitu yang pertama pada daun kopi, di mana keadaan awal dari daun kopi berwarna hijau pekat, daunnya segar dan tebal, lalu direbus dalam air yang bertujuan untuk mematikan sel-sel daun, di mana warna daun berubah menjadi hijau lunak dan direbus lagi dengan menggunakan alkohol atau hand sanitizer. Warna daun menjadi kuning pucat karena perebusan dengan alkohol bertujuan untuk menghilangkan klorofil dari daun. Dan terakhir, daun ditetesi dengan lugol atau betadine, di mana daun yang ditutupi dengan timah tadi berubah menjadi biru kehitaman tetapi tidak terlalu banyak. Dan dapat dikatakan jumlah amilum dari daun kopi tersebut yaitu sedikit. Yang kedua, pengamatan pada daun singkong, di mana keadaan awal dari daun singkong yaitu berwarna hijau agak pekat, daunnya tipis dan segar. Lalu direbus dalam air untuk mematikan sel dari daun tersebut, sehingga warnanya berubah menjadi hijau lunak. Lalu direbus kembali dalam alkohol yang mana berfungsi untuk menghilangkan klorofil dari daun, yang dapat merubah warna daun tersebut menjadi kuning pucat. Dan terakhir ditetesi dengan lugol pada bagian daun yang ditutupi dengan timah, yaitu berwarna kuning pucat, di mana pada daun yang ditutupi timah tersebut tidak ada amilum. Namun pada bagian daun yang terbuka, warnanya menjadi warna biru kehitaman setelah ditetesi oleh lugol. Hal ini membuktikan daun memiliki amilum. Adapun hal yang dapat kita simpulkan dari hasil praktikum tadi yaitu di mana pada praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan hijau menghasilkan zat amilum atau karbohidrat. Dalam proses tersebut membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Baiklah, itulah praktikum kita tentang fotosintesis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya Ayuni Puspitasari, pamit undur diri. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.